yang dicurigai oleh sultan. Lantai yang ada karpetnya. Mungkin diinjak-injak ada papan kali ya di bawahnya. Ternyata diangkat ada papan kayu. Ya. Pas diangkat kayu itu ternyata terowongan. Digali itu, dia itu menggali itu hampir mendekati makam Nabi. Itu kisah makam, saya tidak bisa menceritakan panjang lah. Ada cerita pernah orang kafir ingin mencuri jenazah Nabi yang nyamar menjadi jamaah haji, ya, itu dari Liga Kristen Spanyol atau apa, yang kemudian setelah ketahuan itu di sekitar makam Nabi dibuat pondasi 15 meter, pondasinya bukannya bata, bukan batu, timah, untuk menghindari pencurian. Saat itu saya lupa nama penguasa Syam, kemudian termasuk Hijaz, Arab saat itu adalah Madinah, sama Mesir. Ya. Siapa namanya saya lupa, yang bermimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi menunjukkan wajah orang Eropa. Ya. Selamat untuk Nabi minta tolong kepada itu untuk menjaga makam Nabi, gitu bahasa ini. Terbangun, kemudian tidur lagi sampai 3 kali mimpi. Ya, sama mimpinya. Dan ternyata orang inilah dari Spanyol yang mengaku jamaah haji dari Eropa. Ceritanya, Sultan ini datang ke Madinah. Tidak langsung mencari orang itu, tapi dengan strategi. Ya. Karena dia banyak ini, dibawalah banyak harta, makanan, dikumpulkan di dekat Masjid Nabawi, seluruh penduduk Madinah saat itu. Ya, tidak ada yang luput, pokoknya semua penduduk Madinah dikasih hadiah, makanan, kasih uang. Ya. Apakah sudah kumpul semua? Begitu ya. Ada laporan, ada 2 orang yang nggak datang. Siapa dia? Katanya. Dia adalah jamaah haji dari Maroko. Ya. Disuruh datang orang tersebut oleh raja ini, Sultan siapa namanya. Kemudian setelah datang, orang penduduk Madinah mengatakan bahwa orang ini nggak butuh bantuan. Kalau kita bansos sekarang lah. Ya, tapi bukan bansos ya. Ini hadiah dari pimpin. Orang ini nggak butuh bantuan karena dia orang mampu. Bahkan dia suka membantu orang Madinah. Dan kemudian rumahnya datangin oleh orang ini, ya, oleh orang ini, dan mukanya ternyata sebagaimana yang ada dalam mimpi, yang ditunjuk oleh Rasulullah dalam mimpinya. Ya, karena awalnya ketika membagikan makanan dan hadiah kepada penduduk Madinah, ini raja ini tidak melihat orang yang seperti dalam mimpinya. Makanya kemudian ditanya, ada lagi nggak yang belum datang? Nah, 2 orang inilah yang kata penduduk Madinah nggak datang. Datangin rumahnya, diperiksa itu. Periksa. Ada satu yang dicurigai oleh sultan. Lantai yang ada karpetnya. Mungkin diinjak-injak ada papan kali ya di bawahnya. Ternyata diangkat ada papan kayu. Ya. Pas diangkat kayu itu ternyata terowongan. Digali itu, dia itu menggali itu hampir mendekati makam Nabi. Bayangin. Raja ini memerintahkan anak buahnya untuk ngecek dalam gua itu, terowongan. Ternyata lubang itu sudah mentok di pondasi Masjid Nabawi. Sedikit lagi nyampe ke makam Nabi. Ya. Ini orang ternyata diinterogasi dari Liga Kristen Eropa kalau tidak salah. Dia orang Spanyol ternyata. Yang mendapatkan dana besar dari Liga ini untuk mencuri makam jasad Nabi untuk dibawa ke Eropa. Dia menyamar menjadi jamaah haji dan mengaku dari Maroko, dan dia tinggal di Madinah tinggal 1 tahun setelah haji. Nggak ada yang curiga. Tanahnya dibawa kemana? Tanahnya setiap malam diangkut ke Baki. Kemudian orang ini dihukum
hukum mati, dipenggal di hadapan banyak orang. Nah, sejak saat itulah kemudian untuk menjaga makam Nabi supaya jasadnya tidak diculik oleh orang lain, ya. Kemudian raja ini membuat pondasi sedalam 15 meter dan pondasinya bukan dari batu, dari timah langsung. Bayangin. Dan sekarang masih ada. Yang kedua, dari orang Syiah. Orang-orang Syiah yang ingin mencuri jenazah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya. Bahkan mereka sudah berkomplot dengan gubernur Madinah, yang ternyata saat itu gubernur Madinah juga orang Syiah. Strategi, setelah orang selesai sholat isya udah sepi, ini orang-orang Syiah mau masuk lewat Babu Salam. Ketika masuk, ternyata di bawah itu ada lubang yang menyedot mereka. Seperti apa ya? Kalau di air tuh seperti usrai nyedot. Dan semuanya kesedot yang ingin mencuri jenazah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi memang kemuliaan Rasulullah dan sahabatnya ini luar biasa dijaga oleh Allah dari orang yang merusak mereka. Ya. Jadi makam Nabi itu yang pertama Nabi paling depan, karena kan menghadap ke selatan kan, karena kiblat di Masjid Nabawi itu adalah menghadap ke selatan. Kemudian di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar palanya itu di pundak Nabi, searah pundak Nabi. Jadi nggak sejajar begitu. Begini. Jadi kepala Sayyidina Abu Bakar itu di pundak Nabi. Nah, kepala Sayyidina Umar itu di pundak Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Umar itu karena tinggi, itu kakinya hampir mentok ke pondasi rumah Aisyah. Ya. Nah, makanya sekarang makam Nabi itu ya kalau nggak naik ke atas nggak bakal bisa kelihatan, karena temboknya dibangun 16 meter kalau nggak salah, 6 meter atau berapa meter gitu, rapat, tidak ada jendela, tidak ada pintu, kemudian baru ditutup dengan kiswah. Ya. Jadi kiswah yang ada di makam Nabi itu ya nggak langsung ke makam Nabi, nggak nutup makam Nabi, tapi nutupin tembok. Ini makam Rasulullah SAW. Dan itu makam beliau itu tadinya adalah rumah Aisyah radhiyallahu an, yang Nabi wafat di situ. Makanya antara rumah Nabi yang bersama Aisyah dengan mimbar Nabi itu dikatakan Nabi Raudhah min Riyadil Jannah. Makanya dikenal dengan sebutan Raudhah. Dan itu antri ya, tempat. Karena persis di samping makam Rasulullah SAW. Ya. Nah ini, jadi Nabi itu waktu dikafanin ingin buka bajunya ada suara, jangan. Ya. Sehingga Nabi itu bajunya tidak dibuka, mungkin untuk menjaga kehormatan aurat beliau. Ya. Hebatnya ya, Bunda Aisyah itu ketika Sayyidina Umar dimakamkan membuat hijab, karena bukan mahram. Masya Allah, itu kuburan. Bagaimana dengan orang yang masih hidup? Karena istri-istri Nabi itu adalah orang-orang yang mulia dan menjaga kemuliaan. Nah ini. Nah, Rasulullah SAW juga pernah mengumumkan, ini nih. Jadi mengumumkan orang meninggal dunia itu hukumnya sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Fulan bin Fulan. Di mushola di apa? Sunnah. Karena Nabi pernah mengumumkan. Mengumumkan siapa? Mengumumkan wafatnya Raja Najasyi, penguasa negeri Habasyah. Kalau dilihat di sini berarti Raja Najasyi itu sudah masuk Islam. Awalnya kan raja Kristen kan, ketika umat sahabat beliau yang pernah hijrah ke sana diterima dengan baik. Ternyata kemudian Rasulullah melaksanakan sholat gaib. Ya. Jadi mengumumkan orang meninggal itu hukumnya adalah sunnah. Kalau kata Wahabi itu bid'ah. Bid'ah itu orang meninggal nggak ada dasarnya. Mereka nggak tahu, ngajinya belum kelar. Ini Sahih Bukhari loh. Bahkan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, berarti muttafaqun alaih.
Kalau muttafaqun alaih itu adalah sudah disepakati oleh ulama tentang kesahihannya. Kedua setelah Al-Quran. Ya. Nggak diragukan lagi. Berarti Nabi mengumumkan meninggal dunia. Maka ketika kita mengumumkan meninggal dunia, sunnah Nabi.